Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Wa aqallu ma yanbaghi ayaktasiru alaihi thalatha raka'atin wa fi'luha min akhiril lail liman lahu 'ada rasifatun fil qiyam fi akhirihi afdal. Qala alaihi salatu wassalam ij'alu akhira salatikum bil lail witran wa man lam yakun lahu 'adatun fil qiyam fa fi'luha ba'da salatil isya aula lahu. Wa min dzalika salatul duha wa hiya salatun mubarakatun katsirun naf'i fa aktsaruha tamanu raka'atin wa qila itna asyara wa qad warada wa aqalluha raka'atan wa afdalu awqatiha an tusalla ila duha an-nahar wa madha qaribun min rub'ihi wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isbiqu ala kulli salatin min ahadikum sadaqatun wa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amaru bil ma'ruf sadaqatun wa nahyu 'anil munkar sadaqatun wa yajzihi min dzalika kulli rak'atan yarka'uhuma min ad-duha walau lam yarid fi fadli hadhihi shalah illa hadzal hadis sahih lakafa. Alhamdulillah, kita ditakdir Allah bisa bersama-sama istiqomah mengaji. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Dan apa yang menjadi hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Amin. Melanjutkan kajian kitab Risalah Mu'awanah berkenaan dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus yaitu melaksanakan sunnah sholat witir. Witir ini sampai dikatakan sebagian ulama ada yang mewajibkan. Jadi urutan sholat sunnah itu di kitab Takrirat itu dijelaskan. Ada yang pertama itu sholatul idain. Jangan sampai walaupun sunnah jangan sampai meninggalkan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Di urutan-urutan. Lalu sholat-sholat gerhana ini yang sunnah. Di atasnya itu ada yang
fardu kifayah, ya, yaitu sholat mayit atau sholat jenazah. Ya. Jangan sampai kita juga sering ikut-ikut takziah tapi nggak ikut melaksanakan sholat. Itu sangat disayangkan sekali, pahalanya luar biasa. Jadi kalau mau takziah, kalau bisa sekalian wudhu, ya, untuk aurat yang bersih, ya, datang dan ikut sholat, ya, ikut sholat. Karena fardu kifayah ini di atas sunnah muakkad. Jadi kalau orang bela-belain sholat id saja sampai berdesak-desakan, sholat penuh. Tapi kenapa kalau sholat jenazah ini kok waktu dinekai perwakilan dari jangan seperti itu ya. Jadi untuk ngaji kalau takziah diusahakan juga ikut sholat jenazah. Kalau kifayah. Dan diantaranya yang muakkad ini adalah sholat witir ini. Sholat witir ini betul-betul sangat diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Wa aqallu ma yanbaghi ayat taswiro. Ya kalau bisa memang sholat witir ini hanya batasannya 1 rakaat, ya. Tapi paling enggak ini laksanakan ya, 3 rakaat. Wa fi'lu min akhiril lail liman lahu 'ada rasiqa fil qiyam afdol. Kalau memang jenengan ini ahli tahajud, jenengan sudah terbiasa bangun malam, maka sholat witir ini lebih baik diakhirkan di akhir malam ketika menjalankan sholat tahajud. Jadi kalau orang yang punya ada rosikoh ini biasanya sudah menjadi istiqomah, ya. Kebiasaan yang sudah menancap. Memang kalau orang sudah terbiasa sholatul lail ini otomatis ya. Orang itu bangun malam ini sebetulnya orang bisa qiyamul lail itu bukan karena faktor kurang tidurnya atau faktor apa enggak. Memang bangun malam ini sholat qiyamul lail ini memang betul-betul adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mohon maaf tidurnya jam 2 malam pun kalau orang ini sudah biasa tahajud itu pasti bangun. Pasti ya. Walaupun tidurnya mulai jam 8 mari isya langsung turu, lalu butuh ahli tahajud ya wis jablas ya. Karena apa? Memang orang qiyamul lail ini membutuhkan betul-betul kebersihan hati. Faktor-faktor perilaku atau makanan ini juga berpengaruh. Yang membuat kita berat untuk sholat malam bisa jadi kita memasukkan makanan-makanan yang haram atau syubhat, itu bisa berpengaruh berat menjalankan sholat. Jadi betul-betul diriwayatkan dabus sholihin ya. Qiyamul lail ini termasuk dabus sholihin ini kebiasaannya orang-orang soleh. Orang soleh tidak akan meninggalkan qiyamul lail. Sudah menjadi tradisi. Dan itu bukan karena tidurnya, bukan karena apa, memang kebersihan hatinya. Jadi kalau jenengan sama dengan saya kok memang berat untuk melakukan sholat malam, itu bukan karena kurang tidur atau apa enggak. Mungkin karena hati kita kurang bersih, sehingga Allah tidak memberikan kesempatan untuk betul-betul bermunajat di waktu yang mustajabah. Jadi ini bagi orang yang adatul rasiqah ini kalau sholat witir dilakukan kapan? Di akhir malam.
setelah sholat apa? Tahajud ya, menjelang subuh. Ini afdal. Qala alaihi salatu wassalam ij'alu akhir sholatikum bil lail witron. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan akhir malammu ini sholat witir. Wa man lam yakul lahu 'adah. Nah, ini siapa yang tidak mempunyai kebiasaan, tidak tahu tahajud, terus akeh jam 11 ya. Bahkan subuhnya sampai berapa sih? Nah, dan fil qiyam fa fi wa ba'da sholatil isya ya wis ya. Setelah ba'da isya tutup saja dengan sholat witir. Ini paling selamat ya. Ini aula. Karena apa? Ya wis kalau kita ngenteni itu begini. Tapi seandainya nanti bangun tidak ada masalah. Sholat lagi mau enggak ada masalah. Wa min dzalika sholatul duha, itu juga sholat duha. Cuman sholat duha ini memang hadisnya enggak sesuai sholat witir. Bahkan ada yang di Subul Salam ini makruh ya, karena saking. Jadi memang kita ini dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW itu memang kalau kita sih ya, apalagi kalau dari alamnya, kalau ahli sunnah wal jamaah, kalau kita semuanya ini biasanya kalau masalah-masalah fadhailul amal, melaksanakan sedekah, sholat ini tidak begitu memperhatikan hadis ini hadis sahih atau tidaknya, karena apa yang adab ya, istilahnya muamalah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang yang mohon maaf peneliti hadis atau orang-orang yang betul-betul ini masih mempermasalahkan. Jadi ya kalau menurut kita sih, kita juga ibaratnya ada di tengah saja ya. Ada di tengah ini dalam artian mungkin kita juga tidak begitu takaluf ya. Takaluf ini ada satu riwayat itu, ada yang pernah sahabat ini sweeping untuk orang-orang yang sholat duha itu tidak boleh mungkin dipakai alasan untuk malas bekerja dan lain sebagainya ya. Karena waktu-waktu duha ini kan waktu-waktu yang wayahnya berkait. Jangan sampai ada orang ini mencari alasan untuk ibadah sehingga dia malas untuk kewajiban untuk mencari maisha, thalabul halal ya. Nah ini jangan sampai ya. Makanya ya kalau ada kesempatan sholat duha di monggo, kalau tidak ya tidak masalah, karena bekerja juga ini termasuk ibadah ya. Termasuk ibadah ya. Karena memang waktu duha ini kan waktu apalagi bagi pegawai atau orang-orang yang masuk di pabrik atau apa itu sulit ya. Jadi dan kita mohon maaf ketika melaksanakan satu ibadah dengan istiqomah, ini jangan ada satu hal yang menjadi merasa ini adalah ibadah wajib ya. Jadi tidak boleh ya. Ibaratnya menjadikan sunnah ini menjadi perkara yang wajib ya. Tapi kalau sekedar untuk memotivasi diri, jika aku harus ya, tidak ada masalah ya. Untuk
sekali-kali apa? Menganggap perkara sunnah ini hukumnya apa? Wajib. Ini berbahaya. Makanya kalau jenengan baca kitab Sulam Taufik ya, tadi saya kebetulan pas begitu nih, termasuk murtad, termasuk riddah ya, perkara yang wajib kok dihukumi sunnah ya, atau perkara yang sunnah dihukumi wajib ya, yang halal dihukumi apa? Haram, atau yang haram dihukumi halal. Ini bisa menjadikan salah satu apa namanya riddah itikadiyah ini. Jadi maksud saya gini, kita harus tahu posisi. Oh, ini ibadah sunnah. Berarti ibadah sunnah ini kalau ditinggalkan ya nggak ada masalah. Ya. Jadi kalau orang nggak ngerti tentang apa namanya satu hukum, kadang seperti itu. Yang sunnah ini dianggap apa? Dianggap wajib. Ya. Yang sunnah dianggap wajib. Yang wajib dianggap sunnah. Nah, seperti itu. Makanya penting kita belajar syariat itu biar tahu kedudukan. Oh, ini sunnah. Oh, ini wajib. Yang wajib bagi kita menjalankan sholat subuh. Yang wajib apa? Menjalankan sholat subuh pada waktunya. Itu yang wajib. Adapun sholat tahajud, ini hukumnya apa? Sunnah. Tapi ada orang yang nggak tahu hukum, membela-belai perkara yang sunnah, tapi meninggalkan perkara yang wajib. Nah, itu bahaya. Kalau sampai diikoti, nah, bisa menjadikan keluar dari agama Islam. Jadi sholat duha, sholatul mubarakah, kathirun naf'i, banyak manfaat ya. Paling banyak 8, ada yang mengatakan wakilah isna asyar 12 ya. Waqad warada wa qad warakatan wa afdal awqat yang sholat duha nahar. Kapan waktunya? Duha ini waktunya ketika matahari muncul satu tombak. Maka kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada hadis ya, yusbiku ala sulamai min ahadikum shadaqatin. Setiap ros-rosan, pergelangan, persendian yang ada di tubuh kita itu butuh disedekahi. Jadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Awak dhewe iki dikai awak sehat, ya. Pergelangan, semua bisa bergerak, bisa. Ini semuanya butuh diberikan sedekah. Waktu lu tasbih itu begitu juga membaca tasbih ini juga sedekah. Membaca tahmid sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, amar bil ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Wa jizi'i min dzalik kulli, dan semuanya ini bisa dicukupi rakaatani yarka'uhuma minad duha. Ini ditebus ya, dengan 2 rakaat sholat duha. Artinya ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak sholat sunnah, wabil khusus sholat duha. Wallahu a'lam bishawab.